Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam seri riset pemasaran kontemporer. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai pengumpulan data. Selamat mengikuti. Ya, pengumpulan data dalam suatu penelitian atau riset dapat kita lakukan menggunakan dua metode, yaitu pengumpulan data secara primer maupun pengumpulan data secara sekunder. Ya. Jadi pada pertemuan ini nanti diharapkan mahasiswa akan mampu menjelaskan tentang metode pengumpulan data dan menguraikan perbedaan pengumpulan data sekunder dan pengumpulan data primer. Ya, outline materi pada pertemuan kali ini adalah mengenai pengumpulan data sekunder dan pengumpulan data primer. Ya, sebelum kita memasuki apa itu pengumpulan data primer dan pengumpulan data primer, ada baiknya kita mengetahui dulu mengenai klasifikasi data menurut dimensi waktu dan sumber data. Data menurut dimensi waktu, yang pertama adalah data runtut waktu atau time series data. Ialah data yang secara kronologis disusun menurut waktu pada suatu variabel tertentu. Yang kedua, data silang tempat atau cross-section data, ialah data yang dikumpulkan pada suatu titik waktu tertentu. Yang ketiga, data pooling adalah kombinasi antara data runtut waktu dan silang tempat. Sedangkan data menurut sumbernya adalah data primer atau primary data, ialah data yang dikumpulkan dari sumber-sumber asli untuk tujuan tertentu melalui survei lapangan dengan menggunakan semua metode pengumpulan data original. Yang kedua, data sekunder atau secondary data, ialah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Ya, kualitas data ditentukan oleh satu, kualitas instrumen penelitian, dan dua, kualitas pengumpulan data. Lembaga pengumpul data sekunder, yaitu lembaga pemerintah atau Biro Pusat Statistik, Bank Indonesia, kantor atau departemen teknis. Yang kedua, lembaga non-pemerintah, bank umum, pasar modal, atau bursa efek, perusahaan konsultan. Teknologi penyimpanan informasi, perkembangan teknologi informasi memungkinkan penyimpanan data sekunder yang lebih efektif dan efisien. Penyimpanan data sekunder melalui media cetak memerlukan tempat yang sangat banyak dan seringkali mengalami kesulitan dalam pencarian kembali. Penyimpanan data sekunder dewasa ini tidak terbatas melalui media cetak saja, melainkan dengan berbagai media lain seperti mikrofilm, magnetic tape, magnetic disk, hard disk, floppy disk, optical laser disk, compact disk read-only memory atau CD-ROM, USB flash drive. Penggunaan data sekunder, ada dua alasan penggunaan data sekunder dalam penelitian bisnis dan ekonomi. Yang pertama untuk efisiensi biaya, biaya pencarian atau pengumpulan data sekunder lebih murah daripada data primer. Yang kedua hemat waktu, untuk mencari data sekunder lebih singkat daripada data primer. Pengumpulan data sekunder berikutnya, yaitu kita lihat dari metodenya. Yang pertama, pencarian data secara manual. Melalui penelusuran data sekunder secara fisik melalui penggunaan indeks, bibliografi, dan referensi pustakawan. Lokasi data sekunder, yang pertama adalah data internal, data sekunder yang sudah tersedia di dalam perusahaan,
dan data eksternal, yaitu data sekunder yang berasal dari berbagai institusi di luar perusahaan. Kemudian pencarian data melalui kontak langsung, menggunakan terminal komputer, si peneliti secara langsung mencari data yang relevan dari sumber atau distributor data sekunder. Keuntungan penggunaan metode ini yaitu penghematan waktu, di mana prosedur pencarian data dengan metode ini sangat cepat. Dan juga adanya kecermatan, kenaikan relevansi, dan efisiensi biaya. Kriteria evaluasi data sekunder, yang pertama yaitu ketepatan waktu diperlukan sebagai dasar pengambilan keputusan atau tidak. Yang kedua, relevansi data sekunder yang dikumpulkan harus relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Yang ketiga, akurasi atau ketelitian dalam proses pengumpulan data sekunder perlu dievaluasi sebelum dipergunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Metode pengumpulan data primer, yang pertama yaitu PDP pasif. Yang kedua PDP aktif. PDP pasif merupakan observasi karakter dengan alat mekanik atau manual. Dari elemen-elemen studi, di mana responden atau elemen studi bertindak pasif. Nah, PDP pasif ini bermanfaat dalam mendapatkan data baik dari orang maupun dari elemen studi yang lain. Fokus observasi meliputi karakteristik individu, objek, organisasi, dan semua jenis hal yang menarik perhatian peneliti. Kemudian ada juga PDP aktif, yaitu menanyai responden secara baik, personal maupun tidak. PDP aktif ini menghendaki responden bertindak aktif, berpartisipasi dalam proses pengumpulan data. Variasi masing-masing metode dibedakan dalam 3 dimensi. Yang itu pertama, derajat kesamaran menyembunyikan tujuan studi dari responden karena dikhawatirkan terjadi bias. Yang kedua, derajat struktur memusatkan perhatian pada formalisasi proses pengumpulan data berdasarkan daftar pertanyaan baik tertulis maupun verbal yang telah disiapkan sebelumnya. Kemudian metode pengumpulan yaitu memusatkan perhatian bagaimana cara memperoleh data dari unit-unit analisis dalam penelitian, baik secara manual maupun elektronik atau computerized. Teknik pengumpulan data yaitu pertama wawancara atau interview, 2 angket atau kuesioner, dan 3 pengamatan atau observasi. Ya, teknik wawancara atau interview bisa dilakukan dengan wawancara personal atau personal interviewing, yaitu wawancara antara peneliti dengan responden secara langsung atau secara tatap muka untuk memperoleh informasi atau data yang relevan. Kemudian ada juga wawancara telepon interviewing, komunikasi antara pewawancara atau peneliti dan responden dengan menggunakan telepon. Ada juga wawancara lewat computer interviewing, metode PDP yang menggunakan proses secara elektronik atau komputer. Kemudian ada wawancara terstruktur dan wawancara tak terstruktur. Wawancara terstruktur atau structured interview, wawancara dengan menggunakan instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan tertulis dan bahkan alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Wawancara tak terstruktur atau unstructured interview, wawancara bebas di mana peneliti tidak menggunakan instrumen penelitian atau daftar pertanyaan, kecuali pedoman wawancara atau interview guide, berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Faktor-faktor yang diperhatikan dalam wawancara di lapangan.
Yang pertama adalah akses. Merupakan kemampuan responden untuk menyampaikan informasi yang ditanyakan pewawancara. Hal ini berkaitan dengan struktur pertanyaan dan mudah dipahami responden. Kemudian yang kedua, kepercayaan atau niat baik. Pewawancara agar membina hubungan baik dengan responden yang dilandasi dengan perasaan saling percaya dan niat baik, sehingga terwujud situasi wawancara yang menyenangkan bagi responden. Yang ketiga, keahlian. Keahlian wawancara sedemikian rupa sehingga hasil wawancara dapat dipercaya, memperoleh legitimasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat yaitu motivasi responden, berupa kemauan dan hasrat pihak yang diwawancarai, interviewee, untuk memberikan informasi yang diminta oleh pewawancara atau interviewer. Untuk itu, kiat untuk menumbuhkan dan menjaga motivasi responden antara lain dengan pertama menciptakan situasi wawancara yang tenang dan tidak diganggu oleh pihak lain. Kemudian yang kedua, ingat baik-baik nama responden Anda. Yang ketiga, jagalah netralitas. Yang keempat, jagalah kerahasiaan. Yang kelima, dengarkan dengan penuh perhatian dan antusias apa yang diucapkan responden. Yang keenam, jangan menyinggung perasaan responden. Yang ketujuh, jangan menanyakan lebih rinci isu-isu yang sensitif. Yang kedelapan, beritahu responden bagaimana dan mengapa ia dipilih sebagai responden. Yang ke-9, ceritakan mengenai diri dan organisasi Anda serta tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Ya, angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien. Ya. Bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Kuesioner cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos atau internet. Isi dari kuesioner dapat berupa 1. Pertanyaan tentang fakta yang dianggap diketahui oleh responden. 2. Pertanyaan tentang pendapat responden. 3. Pertanyaan tentang persepsi diri, yaitu cara responden menilai sesuatu tentang perilakunya sendiri dalam hubungannya dengan orang lain atau lingkungan. Cara mengungkapkan pertanyaan, yang pertama, jangan gunakan kata atau istilah yang sulit. Yang kedua, jangan gunakan pertanyaan yang bersifat terlalu umum. Yang ketiga, hindari pertanyaan yang mendua atau ambivalen, ambigu. Yang keempat, jangan menggunakan kata yang samar-samar artinya. Yang kelima, hindari pertanyaan yang mengandung sugesti. Yang keenam, jangan membuat pertanyaan yang memalukan responden. Ketujuh, hindari pertanyaan yang memerlukan ingatan yang kuat dari responden. Yang terakhir yaitu kita lihat di sini adalah pengamatan atau observasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek atau elemen yang diteliti tanpa mengajukan pertanyaan. Keuntungan pengamatan atau observasi. Yang pertama, dapat dicatat hal-hal perilaku, pertumbuhan, respons terhadap suatu perlakuan tertentu. Yang kedua, dapat memperoleh data dari objek yang diteliti tanpa melakukan komunikasi verbal. Kelemahan pengamatan atau observasi, yang pertama, kadangkala memerlukan waktu menunggu yang lama. 2. Pengamatan terhadap suatu fenomena yang lama tidak dapat dilakukan secara langsung. Ketiga, ada kegiatan-kegiatan yang tidak mungkin diperoleh datanya melalui pengamatan karena dianggap tabu, sangat rahasia, dan sebagainya. Nah, kita lihat di sini jenis observasi. Yang pertama berdasarkan pengumpulan data, yaitu observasi partisipan atau participant observation, di mana peneliti terlibat langsung dalam aktivitas orang yang diamati. Yang kedua, observasi non-partisipan atau non-participant observation,
di mana peneliti tidak terlibat dalam aktivitas orang-orang yang sedang diamati dan hanya sebagai pengamat independen. Yang kedua, berdasarkan instrumen yang digunakan. Pertama, observasi terstruktur. Observasi yang telah dirancang secara sistematis tentang apa yang diamati dan di mana tempat. Kedua, observasi tidak terstruktur. Observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Ya, saya rasa untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.